Kembali lagi bersama kita. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu manajemen user dan grup. Manajemen user dan grup memiliki tujuan belajar yaitu eh, menambah, memodifikasi dan menghapus user, menambah dan menghapus grup. Dasar teorinya pada Linus Craighead, informasi tentang user account dan grup disimpan dalam beberapa file teks dalam directory. Apa itu file etc password adalah file yang berisi daftar user yang disiapkan dalam baris. Ya, username, nama user, password, password itu password, user ID, UID, pilihan nomor yang ekuivalen setara dengan username yang jadi acuan sistem. Grup ID, pilihan numerik yang ekuivalen atau setara dengan nama grup primer. Keycos, nama history, kolom keycos bersifat opsional. Home directory, path absolute untuk home directory dari user. Shell, program yang otomatis, jalankan bila user login. Terus, field etc group, field berisi daftar grup yang disediakan baris. Group name, group password, group ID, member list, aplikasi user account dan grup. Terdapat dua tipe, aplikasi graphical user and manager GUM atau perintah pada virtual console. Terus tabel-tabel ini tabel yang berisi beberapa perintah yang umum untuk membuat dan mengatur user, komen, dan grup. Nanti kita praktekkan. Terus lanjut. Nah, mungkin saja teorinya. Mari kita lakukan praktek. Mari kita lakukan praktek untuk praktikum 11 tentang manajemen user dan grup. Nah, pertama, percobaan satu, melihat file etc password dan etc group. Kita bisa lihat pakai cat, terus etc password, slash password, slash wd. Nah, pakai ininya more biar nanti bisa di enter. Oke, di dalamnya itu ada seperti ini banyak program-program. Kalau keluar pakai key, tekan key ya. Nah, sekarang kita uh, lihatnya, sekarang lihat yang etc group, etc slash group. Nah, itu keluar kayak gitu. Kalau pakai more nanti sama kayak tadi bisa di enter. Saya nggak pakai more aja, nggak apa-apa. Di dalam sini tuh ada root, daemon, bin, scenes, adm, tty, dan lain-lain. CD-ROM juga, floppy juga ada, tab, X. Pokoknya program-program room yang bisa disimpan. Nah, ini juga sini ada kelompok. Nah, ini nama-nama kelompok juga ada di situ. Oke, lanjut. Percobaan kedua, menambah grup user. Buatlah 3 grup. Di sini kita akan membuat grup. Misalnya di sini kita bikin grup namanya teman, friend, grup. Oh, ini pakai grup ADD ya. Nah, ini tuh harus pakai sudo. Oke, pakai sudo. Oke, sekarang kita bikin lagi satu lagi, neckboard, naik, naik, A, B, O. Oke, satu lagi kita bikin buat classmate. Kelas, kelas. Nah, oke. Nah, kita lihat grupnya yang terbuat. Nah, di situ ada nih yang kita buat tadi, friend, neckborn, sama classmate. Nomor-nomornya ini 1010, 1011, sama 1012. Oke, sekarang kita menambahkan user ke dalam grup.
buat user baru dengan perintah user add, perhatikan perubahan isi file. Nah, setelah pembuatan user baru juga perhatikan apakah home directory setiap user juga dibuat. Kita bikin user add, user add min g, masukin ke dalam grup friend. Nah, namanya Bob. Oh, pakai sudo, jangan lupa pakai sudo. Oke, itu udah terbuat. Kita bisa cek pakai grep, grep Bob slash etc password, etc slash svd. Nah, itu udah kelihatan Bob, user Bob ada di sini. Kita bikin lagi sekarang user add namanya Lily. Sudo aja sudo. Kita pakai sudo. Nah, oke. cd. Nah, ini kita atur passwordnya passwd Lily. Password you may not view or modification password for Lily. Nggak bisa. Oke, harus pakai sudo. Passwordnya misalnya saya satu ini, suara satu aja. Oke, itu kalau misalnya paspornya kurang dari 8, nanti ada tulisannya buat passwordnya buruk, tapi masih bisa itu. Gak apa-apa kok. Itu buat percobaan. Nah, kita cek sekarang user Lily terbuat atau tidak. Nah, user Lily ada tulisannya di sini home Lily. Lily grupnya 1007. Nah, 1007 di sini. Sebentar. Ah, hmm, oke, oke. Nah, ini di sininya 1013 karena dia membuat grupnya sendiri. Dia tidak dimasukkan ke grup manapun. Kan terakhir itu classmate 112. Nah, ini 1013 karena tadi tidak dimasukkan ke grup manapun. Sedangkan Bob ini dia dimasukkan ke dalam grup friend. Jadi di sininya 110 sama kayak friend. Seperti itu. Opsi min G pada perintah istirahat untuk menentukan grup. Nah, ya yang tadi itu buat menentukan grup. Kita bisa ikuti aja user add min G di sini. Terus connect or gen. Nah, ini jangan lupa masukin sudo ya. Oke. Nah, gen ini nanti langsung ada di neckboard ls min l home slash home. Nah, ini keluar nih namanya gen. Di sini kebuat parent gen. Oh, ini nggak langsung terbuat, salah. Gen di sini bukan gen yang ini. Ini gennya ini pakai J kecil. Di sistem saya tuh kalau misalnya user add nggak langsung jadi direktorinya sendiri. Jadi harus pakai min m. Kalau misalnya pakai min m, ntar kita coba pakai min m. User add, nih di sininya dikasih min m. Oh, kita hapus dulu rm gen. Nih di sini pakai min i. Hmm, oh userdel salah saya. Userdel, userdel. L-nya satu, depannya sudo. Nah, jadi, nah baru kita buat di sini, bikin lagi gen. Nah, pas kita
ls min home, ls min l home. Nah, di sini ada Jen, direktorinya terbuat. Oh, directory home-nya buat Jen tuh terbuat. Oke, lanjut. Percobaan 4, modifikasi grup dan user. Dengan perintah user mode, modifikasi grup dari setiap user merupakan milih suatu grup primer dan kemungkinan juga bagian dari grup lain. Nah, kita bisa dicoba user mode, min G, classmate, classmate, terus min G besar, friend, naik bone, naik naik H, bur, Bob. Oke, user mode, oh, grup don't exist. Kan, bentar kita coba kita cari kesalahannya di mana. Pakai sudo, lupa saya. Sudo. Nah, apa itu tulisannya? Tidak ada. Oh, gini nggak bisa di spasi. Coba. Nah, itu nggak boleh nggak di spasi kalau itu langsung koma. Lanjut. Nah, ini akan membuat grup primer classmate ditetapkan untuk user Bob, lalu grup tambahan friend dan neckborn ditambahkan ke user Bob. Grup primer friend ditetapkan untuk user. Oh, ini yang kedua. Kita coba dulu yang kedua. User mode min G ini buat Lily. Friend, free friend, min G, terus classmate. Nah, ada. Ini lupa sudut. Sudut dulu. Oke, bisa. Nah, yang kedua itu nanti grup remote friend ditetapkan untuk user Lily, grup tambahan classmate ditambahkan ke user Lily. Nah, percobaan 5 sekarang melihat grup dari user. Kita lihat grup yang tadi kita buat. Bob, Bob ada di dalam classmate, friend, sama neckborn. Tadi kita buat, sekarang kita grup Lily. Lily ada di friend sama classmate. Seperti yang benar tadi di sini dibuat friend sama classmate. Nah, kalau grup Jen, nah Jen tadi dibuatnya bersamaan dengan neckboard. Nih, neckboard. Jen min G neckboard. Oke, lanjut. Sekarang percobaan 6, mengubah password user. Kita bisa merubah password setiap user. Misalnya, Bob tadi kita rubah passwordnya. Kayak pas WD. Bob. Nah, di sini kalau mau rubah pakai PA SSWD. Terus user. Nah, ini masukin nomor nama user ya. Nah, kalau misalnya tadi kan kalau kurang dari 8 karakter atau passwordnya itu nggak kuat kombinasinya, nanti ada tulisan kayak gini. Tapi kalau itu lanjutin aja tetap berhasil kok. Nah, ini sudah merubah password pakai sudo, harus pakai sudo di depannya. Kalau tidak nanti ada you may not view or modify password information. Oke, lanjut. Sekarang yang kedua, password yang diubah dengan perintah user mode merupakan file enkripsi sehingga tidak dapat digunakan sebagai password pada saat login. Kalau kita buat user baru di sini, user admin G dimasukin ke dalam grup friend. Friend. Nah, namanya Diana. Diana. Jangan lupa sudo ya. Nah, itu udah dibuat. Sekarang kita bikin user mode. Pakai user mode.
Minpe. Oke. Nah, kalau kita misalnya coba login ke dalam Diane, Diane. Nah, password misalnya kita masukin, mau kita masukin password apapun, kita nggak bakal bisa login karena kita belum mengatur password tersebut. Oke. Nah, kalau MinP tadi itu memberikan password teks biasa, sistem akan menyimpan langsung ke file etc shadow yang menyebabkan user tidak bisa login karena password tidak valid. Memberikan password teks biasa, sistem akan menyimpan langsung ke file etc shadow yang menyebabkan user tidak bisa login karena password tidak valid. Langsung percobaan 4. Nah, ini kalau misalnya kita kasih, cobalah mengubah password user dengan login dan pada user yang bersangkutan. Login sebagai user dan ubahlah password. Nah, di sini kita coba password Diane. Ya, sudo passwd Diane. Nah, kita masukin bikin password buat Diane. Nah, kita ganti ke Diane. Nah, kita sekarang ada di dalam Diane. Nah, di dalam Diane ini kita bisa merubah password. Password juga di dalam sini juga bisa. Di, Nah, password yang lama masukin, email password masukin. Oh, di sini harus masukin 8. Nah, ini nggak bisa. Kalau misalnya di dalam ini tuh harus masukin 8. Jadi nggak bisa sama sekali kurang dari 8. Seperti itu. Kalau kurang dari 8 pasti ada kayak gini. Tulisan error. Nah, seperti itu. Jadi mending pakai root, masuk root terus baru plus PSWD. PS. Ah, kita keluar dulu, exit. Nah, sekarang ini percobaan dulu menghapus user. Kita akan menghapus user. User del min r dan tadi kita buat Bob. Nah, di sini harus pakai sudo. User del min r Bob. Oke, Bob not found. Nah, itu udah ke. Nah, ini kenapa tulisannya not found? Karena kita tadi bikin Bob itu tidak ada directory home-nya. Nah, ini makanya ada tulisannya not found. Tapi usernya itu kehapus. Usernya kehapus, tapi emang nggak ada direktorinya, makanya keluar tulisan error. Nah, kita terusin aja. Lili, terus Jen, sama yang terakhir. Oh, kurang sudonya lupa. Sudo in Lili. Nah, terus di sini satu lagi Jen. Aduh, oke. Jen, terus satu lagi Diane. Diane. Oke, Diane juga sudah kehapus. Itu semuanya udah hapus. Langsung kita juga bisa, kita sekarang menghapus grup. Kita clear dulu aja biar kelihatan jelas. Sekarang kita bisa menghapus, kita akan menghapus grup. Pakai sudo depannya, terus grup, grup del. Nah, namanya grupnya dimasukin. Friend, terus classmate, eh, kelas unite. Nah, nah, udah tiga itu kita hapus. Nah, ini pasti terhapus.
Nah, kalau mau dicek pakai yang ini, Grab, Friend, terus Classmate, Neckborn, slash etc, slash group. Kalau misalnya nggak keluar apa-apa, ya berarti kehapus. Langsung kita sekarang percobaan 9 menghapus home directory. Nah, di sini kita nggak bisa menghapus karena tadi kita nggak membuat home directory-nya sekalian. Jadi pas user add itu nggak pakai min-m, di tempat di sistem saya itu tidak langsung membuat, jadi nggak usah di ini. Tapi kalau misalnya di sistemmu ini ada, itu dihapus pakai perintah ini rmdir. Oke. Nah, kesimpulan dari materi ini kita belajar tentang manajemen user, tadi membuat user, terus home directory user, pengertian home directory user, sama menambahkan ke grup, membuat grup baru, menghapus grup, ya seperti itu, sehingga kita bisa menambah, menghapus, dan modifikasi baik itu user atau grup. Nah, sekian untuk praktikum ke-11 tentang manajemen user dan grup. Selanjutnya akan praktikum 12, akan dijelaskan dulu materinya oleh teman saya. Sekian. Oke, bersama saya lagi. Kita akan akan materi yaitu teori lagi. Ya, teorinya seperti ini. Manajemen aplikasi, tujuan belajar, mengerti konsep RPM, TAR, dan GZIP, menggunakan RPM, menggunakan TAR, GZIP untuk instalasi software. Sementara itu RPM itu agak ketinggalan zaman ya. Ya. Itu versi yang lama untuk Linux. Versi berapa ya? 4 ya. Jadi kalau pakai RPM ya mungkin nggak bisa. Nih manajemen paket software, terus fungsi RPM ya agak bisa diabaikan. Fungsi manajer paket software ini bisa dibaca. Terus paket software ini ada dua jenis binary yang isinya 0101 terdiri atas kumpulan program executable atau yang bisa dilaksanakan. Terus paket source berisi teks dari program yang kemudian dapat dikompilasi menjadi executable. Ini. Terus nama paket dikonfigurasi sebagai berikut: nama, versi, rilis, platform, arsitektur. Kayak Ubuntu versi Ubuntu titik 4 titik 2019. Terus platform arsitektur itu. Nah ini ada contohnya. Terus RPM query ya kesenjangan bisa dibaca. Nitar tab archive didesain untuk backup tab tapi digunakan untuk membuat filter pada semua file. Tar membuat satu tar file yang disebut tar pool pada beberapa file dan directory. Terus file tar dapat digunakan menggunakan gzip atau bzip. Terus ini contohnya ini gzip. Gzip itu formatnya zip Unix asli. Biasanya membentuk filter terlebih dahulu dan kemudian mengkompresi dengan menggunakan gzip. Jadi ini fungsinya buat eh, file zip lah, file yang dikompresi terus bisa dibuka. Terus ya itu saja. Kita lanjut langsung materi, praktik materi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke praktikum 12, percobaan pertama. Percobaan pertama ini kita
disuruh mendownload install Samba. Nah, install Samba di sini itu tidak nih itu apa namanya dari dalam web. Nah, untuk Ubuntu sendiri itu bisa nggak usah pakai web. Jadi langsung saja kita apt update dulu. Ini itu masuk ke root dulu, login sebagai root. Nah, baru cobain ini apt update, terus langsung ke install Samba. Nah, seperti itu. Kita tulis apt, kita masuk root dulu, sudo su. Nah, langsung aja kita coba apt, terus get update dulu. Oke, setelah sedang menunggu update, ini tergantung koneksi jaringan. Memang agak lama kalau koneksinya lambat. Oke, selesai itu. Sekarang kita apt install. Install, langsung install Samba. Nah, kalau di tempat saya sudah install, makanya tampilannya seperti ini. Nanti kalau misalnya belum install tuh ada ada pilihan opsi min Y, min ya. Ada opsi Y atau N. Nah, itu pilih Y. Nanti itu untuk install ada kok apa konfirmasi lagi. Nah, itu juga lumayan cepat. Nah, sekarang di sini tuh disuruh ekstrak. Nah, di sini karena kita pakai apt jadi tidak usah ekstrak, langsung ada di sistem. Nah, di sini juga informasi tentang paket software. Karena di sini disuruhnya di sini perintahnya RPM. Nah, RPM tuh buat Red Hat ya. Jadi kebanyakan Ubuntu tuh tidak memakai sudah tidak memakai sistem seperti itu. Jadi dia makainya DPKG. Nah, kita ganti min key ini sama DPKG. Sama fungsinya untuk melihat informasi paket. Kita melihat paket Samba yang tadi kita download. Nah, informasinya seperti itu, keluar banyak informasi ini. Oke, lanjut. Nah, oke, lanjut sekarang ke part install dari CD-ROM. Nah, karena tadi udah apt install tambah, jadi nggak usah lagi ini dikerjakan. Langsung saja kita ke sini. Ini melihat files apa saja yang sudah diinstal. Gunakan opsi min. Nah, itu bisa diganti jadi dpkg, pkg min L besar, terus nama filenya tambah. Oke. Nah, ini keluar di sini. Nah, file-filenya. Nih, file apa saja yang sudah diinstal tadi. Nah, keluar seperti ini. Samba, seperti itu. Nah, sekarang yang keenam. Sini disuruh melihat file konfigurasi. Kita bisa pakai etc/samba/. Nah, di sini cat. Nah, sini pakai cat, terus etc, terus samba/smd, terus konfigurasinya. Nah, itu di situ terlihat semuanya konfigurasi dari ini tersebut dari Samba. Oke, langsung sekarang yang ketujuh, melihat dokumentasi file. Kita lihat sekarang dokumentasi file bisa pakainya ini ls/user slash share slash doc slash samba. Nah, itu keluar di sini changelog debian gz examples. Dokumentasi untuk samba biasanya disertakan dalam direktori itu dan bisa melihatnya menggunakan perintah ls membuka file dokumentasi
seperti readme atau channel ini bisa dibuka ini pakai cat. Oke, langsung aja 8 sekarang. Melihat script file. Kita bisa melihat script file yang digunakan untuk instalasi. Nah, kita di sini pakai, kita clear dulu aja di sini biar enak lihatnya. ls slash var slash pip slash dpkg slash info. Nah, ini bakal keluar semua perintah menampilkan informasi lebih lanjut tentang script atau file terkait instalasi. Nah, sekarang kita ke percobaan 2. Nah, kita bisa keluar dari root. Nah, di sini tuh kita disuruh menghapus file Apache. Nah, kalau mau menghapus file Apache itu kita tuh harus install dulu file Apache-nya karena belum ada. Jadi kita install dulu apt ins pakai sudo di depannya. Tadi kita udah keluar soalnya. Install apt get install Apache 2. Nah, itu udah keinstall. Nah, sekarang kalau mau menghapus, nah di sini kan pakai RPM. Tapi kita kan pakainya Ubuntu dan pakai tadi downloadnya pakai apt. Jadi untuk menghapusnya ya apt get remove. Apt ini get terus remove Apache 2. For open lab. Oke, permission dia butuh izin. Nah, nah ini di konfigurasi mau dihapus. Nah, kalau pakai remove itu tanpa menghapus file konfigurasinya. Sedangkan kalau pakai purge untuk menghapus beserta file konfigurasinya. Oke, lanjut cobaan 2. Ke nomor 2. Paket apa aja tidak bisa dihapus karena masih ada paket lain tergantung atas paket tersebut, yaitu modul PHP. Nah, di sini kalau misalnya tadi kita hapus terus terus ada pesan error, ada tulisannya PHP seperti ini. Nah, itu harus pakai jika masih tergantung pada Apache, Anda bisa menghapusnya terlebih dahulu. Jadi kita menghapus apa Apache-nya dulu. Jadi pakai apt strip get remove php terus nama nama itunya dulu, nama yang mengganggu itu file yang terkait. Nah, terus di enter. Nah, habis selesai dari situ kita balik lagi ke rmp rmp bukan remove get apache buat menghapus lagi. Oke, lanjut. Lanjut ke yang ketiga. Setelah itu paket Apache baru bisa dihapus. Nah, iya setelah tadi itu pasti bisa dihapus. Nah, lanjut kita ke percobaan ketiga, yaitu logout dari root dan login sebagai user. Nah, kita sudah login sebagai user. Nah, di sini kita disuruh masuk ke directory home. Nah, kita sudah ada di directory home. Kita clear dulu biar enak lihatnya. Nah, lanjut. Disuruh membuka directory, melihat directory ls min al. Nah, itu kelihatan semua directory dari home, isi directory home. Di sini disuruh pindah ke dalam desktop. Kita masuk ke dalam desktop. No should file or directory. Oh, dia kita lihat dulu. Oh, ternyata tidak ada file desktop. Di sini kita buat dulu. Hadir. Kalau nggak ada itu nggak usah panik, kita buat aja nggak apa-apa. Hadir desktop. Nah, sekarang kita masuk ke dalam desktop yang tadi. Oke, sudah berhasil masuk. Nah, di sini kita disuruh keluar lagi pakai CD. Kita keluar lagi. Nah, di sini sekarang
Di nomor tiga disuruh membuat file tar. Kita buat dulu file tarnya, buat file tar pada direktori desktop. Nah, kita disuruh buat file tar dve desktop dot tar. Nah, dimasukin di dalamnya tuh adanya desktop. Nah, di dalam itu, dalam file itu desktop. Nah, ini udah terbuat. Kita bisa ls min al. Kita bisa lihat di sini di bagian ini. Nah, ini tar nih. Kebuat. Cuman di sini disuruh dimasukin ke dalam desktop. Kita bisa masukin ke dalam desktop pakai move slash home slash user slash tadi itu namanya desktop dex aduh desktop dot tar. Nah, dimasukin ke dalam desktop. Di sana apa? Home-nya salah. Ya, itu udah masuk ke dalam desktop ls min l. Nah, oh ini tuh udah nggak ada, soalnya udah dimasukin ke dalam directory desktop. Oke, lanjut. Sekarang perintahnya adalah mengganti nama dari desktop menjadi desktop off. Kita ganti namanya dari desktop biasa desktop jadi desktop off. Nah, ini sudah terganti. Kita bisa lihat ls min l di atas sini udah keganti jadi desktop all. Tuh. Oke, lanjut. Kita suruh masuk ke dalam desktop all. Desktop dot all. Oke, sudah masuk ke dalam desktop all. Kita lihat di dalam desktop all pasti ada tar yang tadi. Nah, sekarang kita suruh keluar lagi. Keluar satu tingkat. Oke. Nah, percobaan yang kelima ini kita disuruh ekstrak isi dari desktop tar. Kita ekstrak tar min xvf desktop. Nah, ini kita masuk dulu sebenarnya. Salah. Nah, ini masuk dulu baru tar min xvf desktop desktop dot. Nah, itu udah kebuka. Sekarang kita main LAL. Nah, itu udah kebuka, dibikin sekarang ada desktop. Directory desktop di dalam desktop all. Nah, sekarang kita disuruh masuk ke dalam desktop. Nah, sekarang ada di dalam desktop. Nah, sekarang perintah selanjutnya adalah menghapus directory desktop. Kita disuruh menghapus. Kita keluar dulu cd. Nah, kita hapus sekarang rm bin rf desktop. Nah, ini udah kehapus. Sekarang kita akan melakukan percobaan keempat, yaitu menggunakan gzip. Nah, di sini kita akan pertama membuat file gzip dari desktop tar. Pastikan tar bentuk file desktop tar gz. Kita di sini kita bikin gzip desktop tar. Tadi sudah ada desktop tar di sini. Dalam itu tinggal bikin aja. Nah, kita ls, kita lihat di ls min l. Nah, ada jadi tar gz. Sekarang yang kedua itu dekompresi file gzip desktop tar.gz dan cobalah untuk ekstraksi isi file tar. Oke, sekarang kita disuruh deskompresi desktop. Oh.
terus gitar dot gitu. Nah, kita lihat sekarang jadinya gadgetnya hilang, dihilangin, dibuka lagi, terus kita buka tar XVF, oke, desktop, desktop, dot tar, oke, kalau sudah dibuka lagi, kita ls min. Nah, kebuka sekarang jadi directory desktop. Kita disuruh cd sekarang. Cd masuk ke dalam yang kebuka ini. Masuk. Oke, sekarang kita di dalam. Nah, yang ketiga adalah menghapus filter dan directory desktop all. Kita disuruh hapus filter. Pertama yaitu kita keluar dulu. Nah, kita hapus dulu filternya. Desktop dot tar. Nah, kita cek juga sekalian. Nah, udah kehapus. Sekarang kita disuruh hapus desktop all ini, kita hapus. Caranya ya kita ke CD dulu ke home. Nah, di sini baru kita hapus F desktop dot all. Oke, kita ls untuk melihat. Nah, di sini udah nggak ada lagi di urutan D ini, nggak ada lagi namanya desktop. Udah kehapus. Oke, mungkin itu sekian untuk materi praktikum 12 manajemen aplikasi. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil pada manajemen aplikasi, kita mengetahui bagaimana menginstal, terus tadi kita juga mengedit, maintain paket software, bahkan kita semakin tahu tentang fitur tar dan gzip. Kita juga tadi belajar download Samba sama install Apache, cara menghapus, cara menambahkan, ya seperti itu. Mungkin ini yang praktikum yang terakhir, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Restu. Ya, mungkin itu saja praktikum kami. Sekarang 5 video ya. Ya, memang ada 5 video. Semoga itu membantu teman-teman yang menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen untuk bertanya. Ya, komen untuk bertanya tentang Linux. Tentang Linux. Jangan tentang FF ya. Ya, sekian itu saja dari kelompok kami. Kelompok 7, kelas TRPR 1C, atas nama Restu Sulung Perpangestu, Arya Satya Maheswara, dan Fif Yonatan. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.